simulasi dengan bilangan acak. Poin yang akan dibahas yaitu peluang, bilangan acak, distribusi bilangan, dan juga langkah acak. Nah, sebetulnya ini di kalkulus juga sudah didalami ya, sudah dibahas itu. Nah, inti dari hampir semua simulasi itu sebetulnya adalah pembangkitan bilangan acak atau random ya. Bilangan acak yang dihasilkan oleh komputer itu biasanya dianggap sebagai pseudo random number. Nilai yang dihasilkan oleh sebuah algoritma, sehingga nilai yang dihasilkan bukan nilai yang benar-benar acak, tetapi seolah-olah tanpa acak. Nah, dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, simulasi ini merupakan sebuah model dari probabilistik yang melibatkan faktor peluang ya. Jadi untuk pembahasan peluang itu biasanya simulasinya bisa menggunakan Monte Carlo. Kalau kalian pernah mensimulasikan ya, pernah belajar Monte Carlo itu bisa membuat simulasinya. Nilai yang dihasilkan pada setiap percobaan itu dapat berbeda dari percobaan lainnya, tergantung faktor yang dipakai. Kemudian yang kedua, bilangan acak atau random number. Ada dua jenis ya nanti. Yang pertama, True Random Number Generator atau TRNG. Ini inputnya berupa bilangan yang benar-benar acak, benar-benar random, atau biasanya disebut sebagai entropy source ya. Jadi ini untuk TRNG ini ya, ini inputannya benar-benar bilangan yang acak. Nah, nilai entropy source itu diambil dari lingkungan fisik komputer yang dapat berupa pola waktu, penekanan tombol, aktivitas media penyimpanan atau disk, gerakan mouse maupun sistem waktu clock dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh entropi. Kemudian akan dikonversi ke biner ya, ke 1 atau 0 gitu kan. Nah, nanti akan diperoleh bit yang random juga. Nah, yang kedua itu adalah pseudo random number generator atau PRNG ya, mengambil bilangan tertentu yang disebut sebagai seed untuk menghasilkan urutan bit dengan menggunakan algoritma tertentu. Adanya proses timbal balik, yakni output yang dihasilkan, nanti akan digunakan kembali sebagai inputan pada proses berikutnya. Bit yang dihasilkan semata-mata ditentukan oleh nilai input. Jadi input yang masuk itu nanti akan digunakan sebagai outputnya akan digunakan sebagai input pada proses selanjutnya. Nah, itu bedanya dengan TRNG tadi. Nah, kemudian ada yang namanya linear congruential generator atau LC gitu aja. Salah satu teknik yang banyak digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Ya, bisa dicek di buku Stalling 2011 ya. Di Google banyak tinggal download. LC pertama kali disusun oleh Lehmer ya. Biasanya ada 4 parameter utama yang dipakai. M sebagai modulus atau modulo yang sudah pernah dibahas ya, dengan parameter M-nya lebih besar dari 0. Lalu A merupakan multiplier atau pengalih. Ini nilainya antara 0 sampai dengan M. Ada juga C sebagai increment, nilainya bisa 0 ya, dan di antara sampai dengan N ya, kurang dari N. Lalu ada X0 yang merupakan starting value atau seed-nya tadi, dengan nilainya bisa dari 0 sampai dengan kurang dari N. Kemudian urutan bilangan acak Xn didapatkan secara iteratif dengan persamaan berikut. Jadi ini proses berulang-ulang kalau iterasi ya. Xn plus 1, N-nya bisa berapa aja ya. Nanti itu persamaannya adalah A dikali Xn ditambah C modulo M. Mod M. Nanti bisa dicek kembali kemarin yang kita bahas tentang modulo itu ya. Nah, pemilihan nilai A, nilai C, nilai M ini sangat penting untuk menghasilkan bilangan acak yang sesuai. Contoh ya, misal nilai A 7, nilai C-nya 0, nilai M-nya itu 32, dan nilai X0-nya adalah 1. Nanti akan menghasilkan urutan berikut dengan persamaan tadi. Jadi kalau digunakan persamaan ini, nanti akan diperoleh urutan seperti ini.
7, 17, 23, 1, 7, 17, seterusnya. Contoh di atas adalah bilangan acak yang tidak bagus ya, karena dari 32 nilai yang mungkin hanya ada 4 nilai yang digunakan. Kemudian nah ini ada 4 nilai saja. Apa nilai yang digunakan? Angka 1, 7, angka 2, angka 3. Padahal dari angka 0 sampai 32 kan ada banyak angka kan. Ada 5, ada 4, ada 8. Nah, tapi di sini hanya muncul 4 angka saja yang dipakai sebagai urutan bilangan acak. Itu dianggap tidak bagus lah ya. Urutan bilangan acak di atas disebut mempunyai periode 4. Ya, karena ada 4 angka tadi kan, hanya 4 angka saja yang muncul. Nah, LC akan menghasilkan periode penuh jika nilai M koprima terhadap J. Ini syarat ya untuk menghasilkan periode yang penuh. Artinya dimungkinkan nilai-nilainya itu yang muncul tidak hanya 4 jenis saja. Kemudian A-1 habis dibagi oleh semua faktor prima dari M. A-1 habis dibagi oleh 4 jika M habis dibagi oleh 4. Untuk nilai C tidak sama dengan 0. Ini syarat untuk menghasilkan nilai periode yang penuh. Nah, berikutnya tentang distribusi bilangan. Di mana distribusi bilangan adalah jumlah atau peluang munculnya nilai-nilai yang mungkin. Ya. Beberapa jenis distribusi yang biasa digunakan itu biasanya uniform, normal atau Gaussian, ya, eksponensial. Sebetulnya model-model ini tuh ya, jenis-jenis distribusi ini kan sudah dibahas ya di kalkulus gitu kan, harusnya sudah diperoleh, atau di matematika diskrit juga disinggung sana. Pengembangannya contohnya itu di pemodelan dan simulasi ini. Nah, pada praktiknya sebetulnya kalau kalian biasa menggunakan program MATLAB atau Python itu, kalian bisa membuat pemodelan simulasi ini sebetulnya dari teori-teori. Misalkan pemodelan ular seperti kemarin itu bisa menggunakan Python ataupun MATLAB. Nah, kalau kalian mau belajar itu saya kasih contoh-contoh model yang dijalankan oleh bisa menggunakan MATLAB ataupun menggunakan Python. Jadi kalian tinggal merunning saja lah. Saya sudah ada contoh-contohnya. Tapi kalau kalian sudah belajar MATLAB maupun Python ya, nanti tinggal jalankan kodenya, nanti akan diperoleh modelnya lah, simulasi. Nah, untuk distribusi uniform, setiap nilai mempunyai peluang kemunculan yang sama. Ini berarti 0,2 itu peluangnya ya kira-kira identik dengan 0,4 dengan ini. Nah, ini kan nggak jauh beda ya peluangnya. Nah, ini dianggap sebagai distribusi uniform seperti ini. Distribusi normal atau Gaussian ini adalah fungsi kepadatan dari probabilitas, fungsinya seperti ini, di mana mu merupakan rata-rata dan sigma adalah deviasi. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ini contoh distribusi Gaussian atau normal. Ada nilai-nilai yang padat, nilai tertentu ya. Distribusi normal atau Gaussian dapat dihasilkan dengan model Brooks-Muller-Gauss ya. B sin A ditambah mu, B cos A tambah mu, di mana A adalah bilangan acak uniform antara 0 sampai 2pi, dan untuk R adalah bilangan acak uniform antara 0 sampai 1. Nilai B-nya bisa dicari dengan sigma dikali akar dari minus 2 ln R. Nah, distribusi eksponensial itu fungsi kepadatan probabilitasnya seperti ini. Nanti bentuknya akan seperti ini ya. Ini contoh eksponensial. Jadi semakin kecil secara eksponen. Beda ya antara eksponen, Gauss atau normal maupun dengan uniform. Jadi nanti grafiknya akan terbentuk sangat berbeda. Untuk distribusi eksponen dapat dihasilkan dengan fungsi ln R dibagi alfa. R adalah bilangan acak uniform antara 0 sampai 1, dan lambda adalah rate parameter, rata-rata parameter rata-rata. Selanjutnya langkah acak ya. Salah satu simulasi Monte Carlo yang banyak diaplikasikan dalam ilmu pengetahuan adalah langkah acak atau random walk. Nah, contoh misal
animate work ya, animasi bergerak lah, itu bisa dibuat menggunakan MATLAB ya, ataupun pakai Python atau pakai pemrograman yang lain bisa. Kalau di mata kuliah pemrograman simulasi ini kan hanya teori ya. Jadi untuk prakteknya kalian sebenarnya bisa menggunakan banyak ini sih, tools ya. Misal sebuah entitas bergerak dengan arah diagonal ke timur laut, tenggara, atau kemana saja secara acak ya. Nah, ini merupakan langkah acak. Pergerakan secara diagonal menghasilkan jarak sebesar akar 2 satuan. Akar 1,4 lah. Kalau pakai meter ya 1,4 meter, senti ya senti. Nah, pada percobaan yang berbeda dilakukan perbandingan antara rata jarak yang ditemui terhadap langkah. Nah, nanti akan diperoleh grafik seperti ini. Ini juga distribusi ya, random. Hubungan antara jarak dan langkah dapat ditentukan dengan regresi polinomial. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya waktu itu. Ada regresi polinomial, regresi yang polinomial kan ada yang kuadrat, ada yang lebih. Kalau yang lebih biasanya mengikuti fungsi polinomial, kalau yang kuadrat ya fungsi kuadrat. Lalu ada juga regresi yang biasa atau linear biasa. Nah, untuk latihan bisa diikuti contoh tadi ya, dengan membandingkan bilangan acak dari LC dengan distribusi, dan misalkan untuk distribusi normal dengan mu sekian, lambda sekian, atau distribusi eksponen dengan lambda-nya sekian. Itu bisa dicoba nanti.